mungkin kalau saya mau yang cewek-cewek aja saya promote gitu kan, enggak ya. Tapi I'm not gonna lie guys, it's really tough. Ya sih, nggak tahu ya. It's tough to balance kehidupan keluarga, personal and work gitu. So it's tough. Halo teman Nana, aku Sasa dan kamu kembali lagi di Waktu Senggang. Di episode kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang spesial karena kita menyambut tahun baruan. Yeay! Nah, aku sebelumnya juga mau ngucapin ke teman-teman semua yang udah nonton Waktu Senggang sampai hari ini gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang musik, abis itu kuliner, finansial, dan masih banyak lagi. Dan kali ini topiknya juga gak kalah seru gitu ya. Sebelumnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol seru sama tamu kita hari ini, aku mau ngingetin kalau kamu itu bisa pakai Dana karena dijamin transaksinya aman dan ada garansi 100% uang kembali. Jadi udah pasti transaksi kamu jadi bebas cemas. Tamu kita hari ini itu beliau lulusan University of Washington. Beliau juga lulusan S2 dari Computer Science dan suka sama Computer Science karena problem solvingnya gitu. Terus juga longest length of service in IBM gitu. Kita langsung sambut aja Mbak Nasya. Halo. Halo. Halo teman Dana, halo Sasha. Halo Mbak Nasya. Halo. Salam kenal. Kenal. Kita pingin tahu gitu kan di Waktu Senggang kali ini kita ngomongin karir Mbak Nasya gitu. Jadi kenapa sih awal mulanya Mbak Nasya bisa suka sama komputer dan bagaimana Mbak Nasya merintih karir di bidang, maksudnya terjun langsung ke industri teknologi gitu. Oke, terima kasih Sasha. Awalnya saya suka computer science sih sebenarnya belum by chance ya gitu. Sebenarnya udah tahu suka matematika, suka exact science. Tapi saya tahu kalau masuk ke engineering kayak teknik mesin atau teknik elektrik itu ntar kerjanya cowok banget gitu kan ya. Jadi saya juga nggak suka. Nah terus jadi coba-coba waktu itu kuliah ada major itu, ada kelas itu, ya coba terus suka sih, ya udah gitu aja. As simple as that. Jadi memang ketemu passionnya pas di iya, kuliah pas juga? kuliah ya, pas ambil kelas, terus itu kelas pengenalan computer science, terus suka, terus kita apply major itu, and ya kebetulan dapet, ya udah dilanjutin. Cool banget. Terus kalau karir ya? Kalau karir ya setelah lulus S1, lulus S2, saya ya of course cari kerja ya. Cari kerja, saya dapat kebetulan juga di IBM. Jadi memang meniti karir dari awal gitu ya. Mungkin kalau sebagai junior software engineer atau associate gitu. Software engineer dari awal banget, dimana ya kerjaannya benar-benar scope-nya spesifik gitu ya, coding cuman dikasih satu scope gitu, tapi ya and then throughout the years dikasih kesempatan kan untuk memprogram atau mendevelop bigger aplikasi gitu kan, bigger team, and ya sampai di IBM tadi saya cukup lama, terus saya pulang ke Indonesia gitu kan, karena waktu itu di Seattle, pulang ke Indonesia and sempet break dulu. Enjoy tinggal di Indonesia gitu, sempat break, tapi sekitar setahun terus saya kerja di software consulting company, and abis itu baru mulai di Dana, and sampai sekarang udah 5 tahun di Dana. Wah, udah 5 tahun, congrats Mbak Nasya. Nah, berarti setelah S1 itu Mbak Nasya langsung kerja di IBM, dan itu berapa lama tuh? Iya, jadi S1 terus saya sekolah lagi S2, ya, baru gitu ya, baru kerja di IBM 10 tahun. 10 tahun, wow. Itu gimana? Maksudnya cope atau kayak Mbak Nasya bisa stay di situ selama itu, apa aja mungkin experience atau kemampuan untuk mengembangkan apa yang saya pelajari di S1 S2 itu. Jadi benar-benar sesuai dengan yang saya pelajari, yaitu saya nge-build aplikasi software. Kalau zaman dulu itu berarti berapa puluh tahun lalu itu belum ada aplikasi mobile. Masih aplikasi web, desktop atau local application gitu. Terus ya di situ suka, sama aja seperti Dana. Kenapa saya stay lama di suatu company, karena
ada unsur-unsur yaitu dia mensupport equal opportunity employment, yaitu seperti di Dana di mana semua race, ras atau gender atau agama itu atau background of education semuanya dikasih kesempatan untuk berkarya gitu, dan dikasih seperti di Dana dikasih work life balance ya, bisa integrate kehidupan personal and kehidupan pekerjaan. Jadi that's why I stay there and stay here longer. Oh, nice. Yeah. Jadi emang it's very beneficial ya, maksudnya experience iya juga, dan di sana juga supports gender. Yes. Equality ya, gitu ya. Nggak cuma gender, berbagai macam diversity, kita semua equal diversity. opportunity ya, seperti di Dana sih Seperti gitu di Dana, kan. mirip-mirip. Macam berbagai macam jenis manusia, segala macam background gitu. Bener-bener. Nah, kalau misalkan apa yang udah membentuk Mbak Nasya nih membangun karakter sebagai yang strong woman dan bisa meng-lead kurang lebih 200 karyawan gitu ya Mbak di Dana? Yang jelas masih belajar ya. Setiap kali biarpun udah cukup lama berkarya, tapi everything pasti ada aja yang kita pelajarin. And thank you so much for my team gitu yang bikin, I have the best team yang bikin my job much easier untuk as a leader gitu. Cuman yang dipelajari itu waktu awal-awal sebagai engineer ya, kita memang tend to be very introvert atau individual kan, maunya coding doang gitu ya. Ya itu part of the growing that when you are a lead or when you have a team, then you think sebagai we kan gitu kan ya, everything what we can contribute gitu as a team, as a unit. So ya, itu jadi bagian pelajaran saya, and leadership itu is about personal relationship as well, gitu kan. Jadi I think itu yang bantu saya untuk bisa maybe hopefully nge-lead this many team gitu, dimana have a good relationship, personal relationship, tapi nggak cuman kayak teman, tapi memang still allow them to grow, ya kan gitu, and have an open trust environment di mana mereka bisa grow. Selama bekerja di Dana aku 5 tahun ini gitu, dan memiliki hampir 200 karyawan, and you have children? 2 boys. Yes. Oh, 2 boys. Yes. Oh, okay. 2 children gitu, gimana? How do you juggle with work and memang saya udah working mom dari awal-awal kan gitu ya. Jadi anak-anak saya juga udah biasa sih sebenarnya. Tapi I'm not gonna lie guys, it's really tough. Ya sih, nggak tahu ya. Memang it's tough to balance kehidupan keluarga, personal and work gitu. So it's tough. Tapi yang what you need is ya memang support system. Udah pasti ya, seperti I cannot do this alone gitu. Jadi kalau di kantor pun my support system is my team gitu kan. Kalau nggak ada ya bisa kewalahan sendiri saya gitu. Tapi juga kalau di keluarga ya support system husband atau ya mbak-mbak, thank you banget mbak-mbak tangga dan semua itu. So at the end of the day ya kita harus nyadar aja memang susah, and pasti ada beberapa trade off that we have to do, we have to take gitu. Misalnya saya fokus keluarga, fokus career, tapi mungkin my social life berkurang. Gitu ya. Okay. Emang ya, tapi ya itu just trade off yang saya willing to take gitu aja sih gitu. Jadi memang ada suatu hal yang dikorbankan. Iya sih, dikorbankan gitu. Ya, paham. Mau balik lagi tentang gender gitu. Jadi apakah gender ini mempengaruhi karir Mbak Nasya gitu? Karena kan maksudnya job role-nya Mbak Nasya gitu, mungkin apakah lebih biasanya lebih banyak ke laki-laki dibanding perempuan? How do you think about that? Ya. I mean also ya itu fakta ya, it's a fact that di teknologi atau di engineering itu memang perempuannya sedikit. Even in my team cuman ada 10 atau 15% perempuan gitu. Tapi itu tidak mempengaruhi karir gitu. Tapi ya saya bersyukur bekerja di Dana and di company sebelumnya juga, di mana the company will reward based on your merit performance gitu kan, nggak cuma based on your gender. Jadi ya mungkin kalau saya mau yang cewek-cewek aja saya promote gitu kan, enggak ya, tapi everything is based on performance and
di sini di Dana very equal opportunity lagi again, and I think nggak cuma gender, misalnya mungkin different education atau background, different religion, tetap akan disupport ya di Dana based on merely of your performance gitu. Ya sebagai bukti juga, I mean I started di Dana itu as senior software engineer gitu ya, 5 tahun lalu sih senior software engineer, and Dana mungkin melihat performance saya, and then I can be where I am today. Jadi ya dikasih opportunity for that gitu sih. Mungkin ada yang mau Mbak Nasya sampaikan gitu after all of your experience throughout your career journey gitu, kayak apa sih yang mau Mbak Nasya sampaikan kepada perempuan yang nonton Waktu Senggang kali ini tentang yang masih percaya sama gender limitation gitu. Limitation ya. Jangan percaya. But I think it's just a mindset gitu ya, that you have to change karena nggak ada gunanya. I mean I think kalau emang suka that major atau passion karir apa ya silakan lakuin. Tapi maksudnya ketika saya choose computer science bukan berarti nggak akan ada kesusahan gitu ya. Bukan berarti semuanya smooth. Pasti akan ada susahnya gitu. Dan kalau susah bukan berarti karena saya perempuan nih saya nggak bisa, nggak sih gitu kan, nggak bisa karena mungkin saya harus belajar more gitu. So nggak ada hubungannya dengan whether you are a male or female gitu. So for anything that you choose gitu kan, career gitu atau major, pasti akan ada kesulitannya, and it's not because of your gender gitu. It's just something that you have to resolve lah gitu ya. That's the challenge. Okay. Mungkin kita juga mau ngomongin tentang apa ya? Sekarang kan udah di penghujung akhir tahun gitu. Mungkin Mbak Nasya selama tahun 2022 ini ada titik terendah yang mungkin bisa di-share ke teman-teman gitu. Apa yang Mbak Nasya lakukan untuk bangkit kembali dari titik terendah? Tapi bukan tahun ini ya. Oke. Anytime. It's just it's just a hard situation kali. Pertama itu tahun pertama kuliah, karena kan saya kuliah di Seattle dari Indonesia, umur 18 tahun, cewek sendiri gitu kan, nggak tahu apa-apa, asli nggak ada teman. Nah itu apa ya namanya, homesick banget, nangis setiap hari beneran. Itu mungkin masih teenager ya, masih 18, masih cengeng gitu. And yang kedua mirip waktu saya S2, di sana itu dinginnya minta ampun, and mungkin cuman summer doang yang panas kan, yang itu lain minus, snow gitu. And bayangin juga saya kecil and harus pakai baju very banyak banget multiple layers, and setiap hari saya mau sekolah itu snow sering banget, and saya harus bersihin snow. Itu snow berat loh gitu, kayak setiap kali aduh mobil saya ke cover snow, and you know on top of the car harus dibersihin, di jalanannya harus dibersihin juga karena mobil nggak bisa kan bannya stuck gitu kan. So itu benar-benar perjuangan menurut saya ya, kayak karena dingin banget, and every time I have to go to school saya harus bersihin itu. Terus pulang dari sekolah kena snow lagi kan, mau pulang ke rumah bersihin lagi. Pokoknya setiap kali pakai mobil harus dibersihin. Tapi ya the only thing kalau lagi susah atau ini, you just keep going. Karena kalau mau stop, iya gitu. So it's just again mindset gitu. Tadi perempuan saya juga nggak mau terlalu consider, kalau susah ya mau nggak mau harus dilakuin, and harus di solve, and harus ya di endure gitu aja sih. And at the end of the day semuanya will be fine. Mungkin masih dalam topik 2023 gitu, mungkin ada motivational quotes dan apa gitu yang Mbak Nasya mau lakukan di tahun 2023, whether it's work or life, mungkin ya. Jadi still related tuh cerita saya ya, karena ini benar-benar kena sama saya. Jadi no matter how much falls on us, karena snow di sana terus aja udah dibersihin jatuh lagi, dibersihin jatuh lagi gitu kan, and we keep plowing ahead. Maksudnya tetap aja tuh bersihin snownya gitu loh. Ya tetap, karena there's the only way to keep the roads clear. Jadi maksudnya meskipun udah kamu bersihin, jatuh lagi masalah, bersihin jatuh masalah, tapi tetap ada little bit of space where you can still move gitu. Jadi maksudnya keep going aja, keep going. Ya memang harus bersihin obstacle 1, obstacle 2, but you keep going. That's for my personal quote ya, maksudnya yang in life mau dimanapun pasti you still have you will face many challenges gitu kan. Nah yang kalau kedua nih ya, satu lagi boleh? Boleh dong. Tim, kalau tim, ya kadang tuh yang mindset juga tim kita individualis, lebih gampang udahlah saya aja kerjain sendiri gitu ya, atau lebih gampang udah saya nggak
mikirin orang gitu. But ini satu, no one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it. Jadi, you know, ya kayak individual you can achieve probably some accomplishment. Tapi when you are, you know, when we are with your team gitu, yang orchestra level where everybody plays a role gitu ya, secara dengan contribute baik, then you will create a symphony, greater contribution gitu sih. Wow, oke. Semangat ya kita semua. Nah tadi that was the quotes, maksudnya motivational quotes untuk teman-teman yang nonton waktu senggang gitu ya. Nah mungkin kalau kita jump into resolution untuk 2023, whether apapun itu, kayak maksudnya apa yang mau Mbak Nasya lakukan gitu. Apa ya, kayaknya tiap tahun sama. Kayak always just as easy as always be a better person gitu ya. Kalau itu personal resolution ya, better person sebagai anggota Dana, sebagai Dana Mates gitu kan, sebagai ibu, mother, sebagai istri gitu. Di tahun 2023 atau 2022 di mana setiap tahun pasti akan ada challenges gitu. Jadi you know, you embrace for challenges gitu kan, selalu siap dan selalu be resilient gitu ya, and have the grit, gitu aja sih, become better person. And kalau untuk resolusi untuk Dana, ada juga nih, semoga Dana bisa achieve, sekarang kita ada berapa sih, Sa? 120 million users lah ya, gitu ya. Semoga tahun 2023 jadi 200 gitu. Wow. 200 million users gitu ya. Semua resolusi untuk kita semua. Jadi Amin guys, amin. Gitu sih. Dan semoga pengguna Dana semakin happy. Yes, happy. Oke. Nah, itu dia keseruan kita hari ini, dan kita mau ingetin lagi kalau kalian bisa transaksi pakai Dana karena dijamin aman dan ada garansi 100% uang kembali. Dijamin transaksi jadi bebas cemas. Terima kasih buat yang udah nonton Waktu Senggang kali ini, dan semoga kita berjumpa di Waktu Senggang episode berikutnya. Selamat tahun baru guys. Yeay.